Salam, salam jumpa kembali di dalam kasih Kristus. Terpujilah nama Tuhan yang menaruhkan kerinduan dalam setiap hati kita. Terima kasih kesehatan, kesegaran yang Tuhan berikan menjadi milik kita semuanya. Salam jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Saya mau membagikan kesaksian tentang orang tua saya. Dari tahun 1992, saya berdoa terhadap orang tua saya. Setiap saya menyampaikan firman Tuhan, berterima dengan baik, senang, kami berdoa. Nah, tetapi kalau saya katakan, mau kau terima Yesus dalam hidupmu? Wah, enggak, katanya. Enggak pernah mau. Nah, satu ketika inong saya ini ada di Jakarta. Dan kami ke Jakarta. Sehabis kami panjang lebar ngobrol dan kami tidur. Malam itu saya bangun. Loh, saya lihat ibu saya kok duduk. Lalu saya tanya, kenapa belum tidur Inong? Saya bilang, aduh, badan saya sudah panas. Nah, kenapa? Ini kaki saya bengkak. Oh, haleluya. Mau kita berdoa supaya kakimu sembuh? Saya bilang, biarin aja. Lalu kakinya ditarik. Gak sembuh pun itu gak apa-apa. Waduh, saya pikir, oh begitu ya. Lalu saya mau tidur, tapi ada suara dalam hati saya, hormati orang tuamu. Wah, saya duduk. Lalu saya minta sama adik saya, itu tolong ambil minyak goreng. Nah, lalu diambil minyak goreng. Saya bilang, Inong, aku mau berdoa karena Tuhan katakan harus menghormati orang tua. Dengan firman itu aku mau berdoa untuk Inong. Kalau soal percaya ya terserah Inong lah. Aku mau berdoa. Lalu saya berdoa dan saya oles kaki Inong saya ini di dalam nama Yesus dan seketika sembuh. Lalu tidur. Setelah itu besoknya kami mau pulang. Kami tinggal di Bandung. Lalu saya bilang, Inong, mau nggak ikut ke Bandung? Lalu Inong ikut. Sudah kebiasaan bagi kami setiap hari Minggu selalu melayani ke daerah Pengalengan, ke perkampungan. Setiap hari Minggu sepulang gereja. Sehabis pelayanan, kami pulang. Dalam perjalanan, hujan lebat, angin kuat, hampir terbatas sekali pandangan. Nah, jalan pun banjir. Saya tahu jalan ini karena ada lalang kiri kanan dan saya setiap minggu lewat situ. Lalu saya tanya sama ibu saya ini, Inong, percaya nggak kalau hujan yang deras begini, angin yang kuat begini, kalau berdoa di dalam nama Yesus bisa berhenti? Mana mungkin itu, kata Inong saya ini. Kok nggak mungkin? Saya bilang bukan itu jawabannya. Saya tanyakan percaya. Enggak kalau enggak, percaya kalau percaya, itu aja saya bilang. Aduh, mana mungkin itu Amang. Soliluho katanya. Waduh, haleluya, ini saya pikir malah aku dibilang lilu lagi. Nah, oke ya, saya mau berdoa, saya bilang. Lalu saya berhenti, saya buat lampu kuning mobil. Saya bilang, hujan yang deras, angin yang kuat. Saya berkata di dalam nama Yesus, saya memerintahkanmu, stop dalam nama Yesus. Amin. Lalu saya berjalan.
tidak ada 100 meter. Berhenti hujannya total. Lalu saya bilang, udah di mana hujannya Inong? Saya bilang. Lalu dia diam. Wah, kupikir dope mula komu senaga mami, katanya. Dang BHP. Lah, dalam hati saya, seperti itu. Saya bilang, justru saya mengharapkan Inong sama dengan saya. Dang BHP, ngahu bereng, katanya. Oh, haleluya. Itulah bukti Kristus hidup. Itulah bukti Kristus Tuhan. Apa yang kita minta didengarkan. Itulah bukti dia hidup. Dia dengar doa kita. Demikian berjalan terus dan banyak pekerjaan Tuhan yang dialami oleh Inong saya ini. Suatu ketika, tepatnya di tahun 2018, 2 kali Inong saya ini tidak sadarkan diri dibawa dari kampung menuju ke rumah sakit Tarutung. Dalam perjalanan, Anggi Buru saya nelpon. Amang, horas Amang. Kami sedang dalam perjalanan menuju rumah sakit Tarutung. Inong sudah tidak sadar. Karena waktu itu memang sudah kurang sehat, saudara. Lalu hati saya tersentak. Apalah bagian Inongku ini kelak. Lalu saya berdoa sendiri. Tuhan, aku tidak setuju Inongku itu meninggal. Apalah yang menjadi bagiannya kelak. Lalu saya bilang, buat dulu speaker HP-nya, aku mau berdoa. Dipasang speakernya. Saya bilang, dalam nama Yesus, roh maut, roh kematian, aku menghardikmu. Keluar dari tubuh ini. Dalam nama Yesus aku memerintahkan engkau. Dan saya berkata, dalam nama Yesus, bangun. Amin. Begitu amin, Inong saya bangun, melek. Nah, itu dia Ita, katanya. Wah, udah bangun Amang, kata Anggi Buru saya. Ya, puji Tuhan. Teruskan ke Tarutung. Nah, jadi terus ke Tarutung. 2 hari di Tarutung, pulang ke kampung. Nah, sebulan kemudian, saya ditelepon lagi. Amang, kami dalam perjalanan menuju ke rumah sakit Tarutung. Waduh, haleluya. Aduh, Tuhan ampuni saya katakan. Sebenarnya Tuhan sudah berikan kesempatan 1 bulan untuk pulang. Tetapi saya kurang tanggap, saya nggak pulang. Ampuni saya Tuhan, saya belum setuju orang tua saya itu meninggal. Jadi saya mau berdoa. Oke, pasang lagi speakernya. Nah, saya mau berdoa, saya bilang. Oke, kita berdoa. Kami berdoa dalam nama Yesus, bangun. Nah, begitu amin, buka mata. Oh, udah buka mata Amang, katanya. Tapi masih lemas. Oke, teruskan ke Tarutung. Diteruskan ke rumah sakit Tarutung. Sehari 2 hari masih di ruangan ICU. Hari ketiga masih di ruangan ICU. Nah, aduh, inilah harus saya ke Jakarta, saya pikir. Oke, bilang sama Inong, anakmu si Rustam besok datang dari Jakarta. Itu akan sembuh. Saya nggak mau datang ke ruangan ICU. Saya mau ke ruang rawat. Nah, kami berdoa dalam nama Yesus. Besoknya saya pulang ke rumah sakit Tarutung. Betul, begitu saya nyampe di rumah sakit Tarutung, para perawat pas pulang dari ruangan, saya habis mengantar ibu saya masuk ruangan, bukan lagi di ICU. Panjang lebar kami bicara dan berdoa, ibu saya masih tetap. Ibu saya masih tetap, belum bisa saya ajak berdoa bersama. Akhirnya
Besoknya saya pulang, lalu saya katakan, biarlah Inong di sini sampai pulih. Jangan diminta pulang, biarkan aja Inong atau para dokter. Kalau sudah katakan pulang, baru kalian pulang. Demikian terjadi. Nah, tidak lama kemudian, tepatnya bulan November, tanggal 14 2018, di situ kami ngobrol dengan keluarga. Inong kami ada di Jakarta. Saya bilang ini kesempatan terakhir buat kita. Dan Inong ini sudah tua, mungkin inilah kesempatan terakhir untuk datang ke Jakarta karena sudah tua. Kalau tidak bisa kita ajak ini berdoa, berarti kita gagal. Udah nggak mungkin lagi. Saya mau katakan, kalau saya berbicara, yang lain tolong berdoa. Jangan ikut bicara. Kalau ada yang berbicara, ya yang lain juga berdoa. Demikian. Jangan pernah dua orang yang berbicara. Kalau ada yang berbicara, satu orang, yang lainnya berdoa. Nah, sepakat? Oke, sepakat. Semua kami anak-anak yang ada di situ sepakat. Lalu kami berbicara dengan ibu kami. Nah, saya sampaikan, betul Inong, aku ini anakmu. Tetapi seluruh hamba Tuhan Gereja GPHI se-Indonesia mubes di Puncak Bogor. Di situ saya ditetapkan, ditahbiskan menjadi pendeta. Jadi saya memang anakmu, tapi saya menyampaikan firman Tuhan sebagai hamba Tuhan. Saya sampaikan firman Tuhan, dan terakhir saya katakan, neraka itu kematian kekal. Sekali masuk neraka, selama-lamanya di neraka. Tidak akan pindah dari neraka. Sekali masuk ke neraka, selama-lamanya di neraka. Demikian dengan surga. Sekali masuk surga, selama-lamanya di surga. Tidak pernah pindah. Sekarang, upah dosa adalah maut. Tetapi Kristus telah menggantikan kita kepada maut. Kristus telah menggantikan Inong kepada kematian. Percayakah Inong akan demikian? Karena imanmu itu yang menyelamatkanmu. Kalau Inong percaya Yesus sudah mati di kayu salib menggantikan Inong terhadap kematian, maka Inong akan hidup. Tetapi jika Inong tidak percaya Yesus mati di kayu salib terhadap dosa Inong, maka Inong sendirilah yang mati untuk dosa Inong. Sekarang saya mau bertanya, percayakah Inong Yesus sudah mati untuk dosamu? Iyalah, Amang. Aku percaya dan aku mau. Didi mau. Oh, haleluya. Leganya minta ampun. Nangis saya mengucap syukur kepada Tuhan. Saya tahu itu pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Yang lain pun ada yang nangis karena sukacita. Lalu tuh saya membaptisnya di Jakarta. Nah, demikian Inong saya ini saya baptis di Jakarta. Sepulang ke kampung, saya telepon. Bapak udah Porhangir di kampung. Saya telepon adik saya juga tua di kampung. Nah,
untuk pembinaan dan perhatian Inong ini. Nah, setiap hari Minggu saya selalu telepon. Halo Inong, apa kabar? Gereja enggak tadi? Gereja aman. Nah, siapa yang berkhotbah tadi? Lalu diceritakan. Oh sini, oh ya. Tentang apa khotbahnya? Nah, diceritakan. Oh puji Tuhan. Setiap hari Minggu saya selalu telepon. Siapa yang berkhotbah? Apa khotbahnya? Tentang apa khotbahnya? Nah, akhirnya Inong saya ini setiap hari Minggu selalu serius mendengarkan khotbah. Karena dalam hatinya, nanti anakku akan bertanya. Malu saya kalau saya nggak bisa jelasin. Padahal itu yang kumaksud saudaraku. Karena ibu saya ini sudah tua. Jadi perlu pembinaan yang serius. Nah, jadi lalu pernah dia bilang begini. Tahu nggak Amang katanya. Kalau berdiri saat berdoa alia manami na di Banua Gijang. Kan ada di situ. Saya sama dosa nami, songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Dang doho tawat tung madokoni. Kenapa? Saya bilang, itu kan merupakan janji di hadapan Tuhan. Masa saya berjanji, saya sama dosa nami, songon panesa nami. Asuna tarsesa au do bedo do aku dosa di dong aku tuau. Dosa di colma tuau. Oh iya. Jadi iku maaponot tu do dabai nong. Adang boy. Nasi boto horo na hacitan. Pokok na saliling ngoluku dang boy hamu merdomu. Saliling ngoluku hudok kodok. Dang boy hamu merdomu amang. Melodung mati au bahamu mai. Haleluya Tuhan Yesus. Nah, lalu saya bilang, Inong, kelak kita akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Semua kita akan menghadap. Kelak akan ditanya. Nah, jadi pertanyaannya bukan aneh-aneh. Karena Tuhan bertanya sesuai dengan firman-Nya, saya bilang. Tuhan tidak akan bertanya, opunur haini. Ayah ada masalah muna. Ayah sidu siak kamu na perjulu salah. Bukan demikian, saya bilang. Nah, jadi Tuhan akan tanya nanti. Ahama pesamu punur haini. Tuhan kamu sebelum mati ho. Dohonamu matong. Pesat to natong. Tuhan aku kusudi. Dah perlu hamu amang mardomu. Nah, jadi terus, nah, adi ma apokodo halaki, idodohonon na itu. Nah, daku ma apo na tok halaki, imadohonomo. Nah, jadi mulodang di ma apoko halaki, aw pedang mapono kuho, idodohonon ni Tuhan nih. Karena jika kita mengampuni orang, Tuhan akan mengampuni kita. Tapi jika kita tidak mengampuni orang, Tuhan juga tidak mengampuni kita. Itu firman-Nya di dalam Matius. Oh, haleluya. Saya akan bacakan. Matius 6 ayat 14 dan 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Apalah jadinya kelak kalau Tuhan tidak mengampunimu, saya bilang. Atong gua doa mangai borak do. Nah, acik doa mang. Ya, betul. Berat. Kalau kita mampu, kita tidak perlu bantuan Tuhan, saya bilang. Tapi karena kita tidak mampulah, maka kita perlu bantuan Tuhan.
Kita harus jujur kepada Tuhan. Tuhan, aku mau mengampuni mereka, tetapi aku tidak sanggup. Tolong saya Tuhan. Jangan orang itu langsung kita doakan, tetapi diri kita sendiri dulu kita doakan. Saya bilang, sekarang Inong berdoa dulu. Inong mau nggak mengampuni mereka? Borak doa mangdak tola pau. Oke, sekarang begini. Inong berdoa dulu. Tuhan mengasihi mereka. Tuhan menantikan pertobatan mereka, saya bilang. Kita pun harus mengasihi mereka dan menantikan perubahan mereka. Tapi Inong berdoa dulu terhadap diri Inong. Katakan, Tuhan Yesus, aku tidak sanggup, tapi aku mau. Tuhan tolong saya. Inonglah yang berdoa, saya bilang. Lalu saya kasih kesempatan Inong saya untuk berdoa. Dia nangis. Begitu dia amin, saya tanya, bagaimana Inong? Olo amang, olo maau, itu oke. Sekarang Inong berdoa. Katakan, Tuhan, aku mengampuni ini. Sebutin nama mereka. Semua sebutin. Saya bilang, Ido, oh iya, harus demikian. Lalu Inong ini berdoa, nangis dia. Aku mengampuni ini, nangis dia. Oke, begitu amin. Lalu saya tutup. Tuhan Yesus meteraikan doa dan pengakuan Inongku ini. Tolonglah dia dengan pertolongan Roh Kudus-Mu, supaya dia kuat dan bila bertemu, dia boleh senyum, tidak mengingat-ingat dosa mereka lagi. Nah, demikian, terima kasih, amin. Lalu, itu yang terjadi, dan puji Tuhan, Inong saya ini makin sehat, makin segar, dan tidak ada musuh lagi. Saya bilang terserah mereka mau ngomong sama Inong atau tidak. Yang penting jangan simpan sakit hati sama mereka. Kasihi mereka, tegur mereka. Semua tegur. Nah, cukup satu menghalangi doamu. Tidak hanya harus banyak orang. Untuk satu orang pun kamu membenci, cukup itu saat menghalangi doamu, saya katakan. Nah, jadi tidak perlu menyimpan sakit hati untuk satu orang pun. Oh itu amang? Iya. Semua kasihi mereka, doakan mereka. Nah, jadi demikian saya bilang. Oh oke amang, mau lihat. Nah, lalu kami tutup dengan doa. Itulah sebagian kesaksian ibu saya. Dan masih banyak hal, banyak sekali, banyak. Dan semoga Tuhan memberikan kesempatan lain bagi kita untuk berjumpa lagi dalam kasih Kristus. Puji Tuhan, saya Pendeta Rustam Gultom. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.